Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Wiki Esrita. Saya mahasiswa dari STQ PGRI Sumatera Barat. Saya di sini untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah Kebudayaan Minangkabau, yaitu judul tugasnya Bukti Peninggalan Kerajaan Buddha di Minangkabau. Jadi, saya berada di sini yaitu di Candi Padang Roco yang berlokasi di daerah Jorong Sungai Lanse, Kenagaden Siguntu, Kecamatan Sitiong, Kabupaten Damasraya. Di sini saya juga ditemani oleh salah satu masyarakat yang akan menerangkan tentang Candi Padang Roco. Kepada Abang dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Akal Asrio. Saya sebagai warga sekitar. Baiklah. Mungkin bisakah Abang untuk menceritakan asal mula terjadinya candi ini dan bagaimana pertama kali warga menemukannya? Ceritanya begini, ini candi ini berasal dari perjalanan di Tiawarman untuk melakukan ekspedisi memperluas wilayah atau menyatukan kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa dengan Sumatera. Jadi disebut dengan nanti dia bertujuan untuk menyatukan kerajaan sebagai Nusantara. Di sini Aditya Warman awalnya dia dulu datang ke daerah Palembang atau Kerajaan Sriwijaya. Namun karena di Sriwijaya dia telah melakukan ekspansi ke Malaysia, ditolak oleh Sriwijaya, jadi dia naik ke Hulu Batanghari, membangun juga suatu peninggalan di sana yang dinamakan Candi Moro Jambi. Lepas itu dia naik lagi ke hulu Sungai Batanghari, sampailah di daerah Sungai Lanse saat sekarang ini, dibangunlah Candi Padang Roco. Jadi penemuannya oleh masyarakat secara tidak sengaja waktu membersihkan lahan atau memperluas lahan untuk menjadi perkebunan, secara tidak sengaja ditemukannya berbentuk batu bata yang tidak sengaja oleh masyarakat. Ya, mungkin kita langsung saja mengenalkan candi-candi yang telah ada di belakang kita ya, Bang. Yang pertama ini adalah tempat pertemuan atau juga untuk sebagai tempat menyembah atau sesajian yang diberikan untuk arwah-arwah atau leluhur yang telah meninggal. Baiklah, di sini Wiki akan menjelaskan juga Candi Padang Roco yang pertama yang ada di belakang kita kali ini, yaitu yang dinamakan Candi Perwara dari Candi Padang Roco yang pertama yang di belakang sana. Terbuat dari konstruksi susunan bata berdena bujur sangkar berukuran 4 x 40 meter, kaki candi berukuran 4 x 40 meter, berdena bujur sangkar dengan tinggi yang tersisa sekarang sekitar 1,28 meter. Selanjutnya kita mari ke candi yang selanjutnya yang belakang, Bang. Ya. Candi yang kita lihat sebelumnya, Bang. Ini adalah candi utamanya, di mana tempat raja atau si Aditya Warman melakukan aktivitas kerajaannya seperti mengatur kerajaan, memberikan instruksi-instruksi kepada bawahan-bawahan yang lain. Begitu ya, Bang. Sebelumnya juga tentang ukurannya Wiki akan menjelaskan. Candi ini merupakan candi terbesar dari candi-candi lainnya dengan 3 candi yang lainnya dan menjadi candi induk. Candi ini berukuran 21 x 21 meter dengan bentuk dena bujur sangkar. Struktur bata di bagi sisi kaki candi yang tersisa memiliki ketinggian sekitar 90 cm dan terdiri dari atas 22 sampai 26 lapis bata. Baiklah, selanjutnya mungkin kita ke sebelah ya, Bang, soalnya bentuknya lebih beda.
candi yang cukup besar Bang. Soalnya kan ada lubang kayak lubang-lubang. Itu apa sih fungsi candi yang satu ini Bang? Oh, ini candinya difungsikan sebagai tempat pemandian atau membersihkan atau untuk suplai air bagi warga, bagi Aditya Warman dan bawahan-bawahannya pada saat itu. Jadi ini sebagai tempat bersih-bersih atau tempat mandi. Baiklah, di sini Wiki juga akan menambahkan candi yang terakhir ini adalah candi yang paling terpanjang daripada candi-candi lainnya. Arah candinya ke arah barat daya timur laut dengan azimut sekitar 10 derajat dari arah utara selatan. Candi ini terdiri atas dua bangunan. Bangunan pertama merupakan candi dengan dena bujur sangkar dan berukuran sekitar 8,50 kali 8,50 meter. Bangunan kedua adalah mandapa dengan ukuran 13,50 dikali 8,50 meter dan berdena 4 persegi panjang. Ya, Bang, kan di sini katanya di artikel yang Wiki baca gitu Bang, kan ada 4 candi, sedangkan ini yang kelihatan cuma 3 Bang. Jadi yang keempatnya yang mana ya Bang candinya? Yang keempatnya dia masih belum dilakukan penggalian, tapi dari posturnya sudah ada. Tapi karena tim arkeologinya belum bisa dipastikan untuk menggalinya, jadi makanya ditunda dulu. Yang keempatnya posisinya sudah ditentukan, masih berbentuk onggokan tanah tapi belum melakukan penggalian. Oh gitu ya Bang. Oke, makasih ya Bang atas wawancara singkatnya pada hari ini. Ya, kalau ada kata yang salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.